Haleluya, shalom kerinduanku ministry. Senang bertemu dengan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Semuanya bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama dengan saya, Pastor Indra Daniel Mau, di pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Renungan singkat yang saya harapkan dapat memberkati setiap kita sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari bersama-sama, siapa nanti kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, betapa kami penuh ucapan syukur Tuhan di pagi hari ini. Kami dapat terus merasakan kebaikan-Mu yang begitu nyata dan begitu luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami memulai kegiatan kami rindu untuk duduk diam, untuk kami bersekutu, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, dapat memberitakan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang ingin Kau sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kerinduanku ministry di pagi hari ini, channel ini Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini, renungan yang akan saya bawakan diberi judul menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan. Menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan membacakan satu ayat di 1 Yohanes 5 ayat 4. Sekali lagi 1 Yohanes 5 ayat 4. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Saudara-saudara, iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan merupakan kunci untuk kita hidup berkemenangan. Orang percaya dibenarkan karena iman. Iman yang kuat memberikan kita pengharapan. Namun, iman tanpa perbuatan itu mati. Mari, di pagi hari ini saya ingin memberikan beberapa poin. Kita akan belajar mengenai menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan. Amin. Sekali-kali dalam kehidupan kita tentunya ada tantangan yang kita hadapi, ada masalah yang kita lewati, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan dan masalah kita dengan iman yang berkemenangan. Yang pertama, menghadapi ketakutan dengan iman. Ketakutan terkadang merupakan hal yang lumrah terjadi bagi setiap kita manusia. Rasa takut itu ada dan seringkali terjadi. Rasa takut dengan apa? Takut dengan masalah kita. Takut dengan pekerjaan yang akan kita hadapi. Atau mungkin takut dengan ujian yang akan kita lakukan di sekolah, di kampus. Atau mungkin takut dengan apa? Takut dengan cicilan yang akan mungkin kita hadapi. Atau takut dengan bayaran-bayaran yang akan kita lakukan. Tapi di sini, kita percaya bahwa kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan, maka percaya, ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Terkadang mungkin masalah boleh datang kepada kita, dan terkadang mungkin jawaban Tuhan, jawaban doa-doa kita, Tuhan jadikan itu agak mepet. Tuhan menjawab itu semuanya mepet. Terkadang kita khawatir, terkadang kita takut. Tapi kita melangkah dengan iman, kita datang kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan. Percaya, maka pertolongan Tuhan akan datang kepada kita tepat pada waktunya. Percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, maka jangan menjadi ketakutan itu lebih besar dari iman kita. Tapi iman kita harus lebih besar dari ketakutan kita. Amin. Sebuah ilustrasi ketika seorang anak kecil, ketika dia berjalan dalam kegelapan, ya, ketika mati lampu dan ruangan menjadi gelap, dia merasa takut. Tapi di saat dia merasa takut, ayahnya datang. Dan dia tidak takut lagi. Dan selama dalam kegelapan, dia merasa aman. Karena kenapa? Karena dia tahu ada ayahnya yang bersama-sama dengan dia. Begitupun dengan Tuhan. Ketika kita terjadi ketakutan, kita mengalami masalah, kita mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa.
Tapi ketika kita memiliki Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita tahu Tuhan ada di sekitar kita, kita tahu Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu khawatir. Kita hadapi masalah kita hadapi ketakutan kita, karena ada Tuhan yang membimbing kita. Haleluya. Di Mazmur 56 ayat 4 berkata, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Amin. Ketika kita takut, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita. Tapi di sini, ketika kita mengandalkan iman kita juga tetap harus berusaha. Karena tadi saya katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Dengan apa? Ketika kita takut menghadapi ujian, kita harus belajar. Ketika kita takut menghadapi masalah, kita takut masalah kita, cicilan-cicilan kita, ataupun bayaran-bayaran kita berusaha, kita harus mencari kerja, kita harus bekerja, sehingga kita mendapat upah. Kita bisa membayar utang-utang kita, cicilan kita. Ketika kita takut menghadapi pekerjaan kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan nikmat-Nya kepada kita. Dan kita bisa mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan kita di setiap harinya. Haleluya. Dan di poin kedua di sini, mengenai menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan, yang kedua, bahwa dengan iman kita membangun ketekunan. Sekali lagi, dengan iman, maka kita membangun ketekunan. Ketekunan dalam iman penting untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Amin. Mari bersama-sama kita membaca ayatnya di Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa masalah boleh datang dalam kehidupan kita, ujian boleh hadir dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan takut, kita jangan khawatir, kita jangan cemas. Kita harus hadapi dengan tanpa ketakutan. Kita percaya bahwa seringkali ujian atau masalah itu datang kepada kita hanya untuk memberikan kita semakin tekun datang kepada Tuhan. Untuk kita semakin tekun lagi berharap kepada Tuhan. Untuk kita semakin tekun lagi meningkatkan iman kita, meningkatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada apa-apanya. Manusia itu tidak bisa memberikan pengharapan bagi kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah dan kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan akan datang dengan cara yang ajaib membantu kita. Di situ, maka kita akan semakin tekun dan kita akan semakin kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai ilustrasi juga, bayangkan seorang pelari maraton, ya, ketika dia harus menghadapi sebuah pertandingan, ya, dia menghadapi berbagai rintangan, dia menghadapi berbagai halangan, ya, dia terus berlari terus, karena dia tahu apa? Karena di ujung sana ada garis finish yang akan dia tempuh. Begitupun kita juga dengan sebagai manusia. Ketika kita berjalan dengan tantangan kehidupan kita percaya bahwa akan ada waktunya kita akan mencapai garis finish. Di mana di garis finish, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kehidupan kita. Di poin ketiga, dengan iman kita akan mengalami damai meskipun di tengah badai. Sekali lagi, dengan iman kita akan mengalami damai meskipun di tengah badai. Iman yang kuat memberikan kita damai di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Mari bersama-sama kita baca ayatnya di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam hati kita, kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita, kegalauan yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, tidak akan melampaui damai sejahtera Allah yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Amin. Ketika kita meminta damai sejahtera kepada Tuhan, tidak akan ada yang melampaui segala masalah-masalah kehidupan kita. Di sini kita bisa belajar bahwa hati dan pikiran kita harus selalu dipenuhi akan Yesus Kristus. Harus selalu dipenuhi bahwa Tuhan akan membantu kita, akan menolong dan menguatkan kita. Kita seharusnya yakin dan percaya bahwa semakin jauh kita dari Tuhan, maka semakin jauh juga pertolongan Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Tapi semakin kita lari kepada Tuhan, maka berkat Tuhan juga akan semakin lari untuk mengejar kita.
Dan untuk di poin keempat, bahwa menghadapi tantangan dengan iman yang berkemenangan. Karena kenapa? Dengan iman tersebut kita dapat menjadi teladan iman juga bagi orang lain. Kita percaya bahwa kita di dunia ini hidup secara sosial, ya. Kita hidup dengan lingkungan sekitar kita, di lingkungan sekitar kita di perkantoran, ataupun lingkungan sekitar kita di sekolah, di kuliah, di tempat pekerjaan, di lingkungan rumah. Kita percaya mungkin ada di sekitar kita bukan orang yang percaya pada Tuhan. Mungkin di sekitar kita bukan orang yang hidup dengan imannya dia mengandalkan Tuhan. Tapi marilah kita menjadi teladan iman bagi orang lain. Dengan kita menghidupi krisis dalam kehidupan kita, kita memiliki iman dalam kehidupan kita nyatakan bahwa kita memiliki Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka. Kita menjadi saksi-saksi teladan iman kita kepada orang lain. Di sini iman yang berkemenangan juga harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi tetap kita berjalan dalam jalannya Tuhan, tetap kita bertingkah laku dalam jalannya Tuhan. Amin. Di sini kita harus menjadi teladan dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, bahkan dalam setiap tingkah laku kita. Jangan jadi kita lebih tidak baik dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang lebih bebal dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mari kita sebarkan kasih Tuhan. Mari kita sebarkan kebaikan Tuhan. Jadilah teladan bagi orang lain. Sehingga orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjadi saksi-saksi Kristus yang terbuka. Haleluya. Di sini juga saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi, ya, di mana tentunya menjadi ilustrasi ini membawa kita sebuah cerita kepada iman yang tekun, di mana seorang petani, ya, di mana seorang petani yang mengalami kekeringan parah untuk ladangnya, untuk perkebunannya. Ya, dia mengalami kekeringan parah, namun dia tetap menabur benihnya. Dia tetap tekun menabur benihnya sambil dia berdoa kepada Tuhan, sambil dia berharap kepada Tuhan, sambil dia meminta pertolongan Tuhan. Orayat labora, berdoa dan bekerja. Itu yang dia lakukan. Dia melakukan bagiannya untuk tetap menabur, dan dia juga berdoa kepada Tuhan. Dengan imannya, dengan ketekunannya, Tuhan memberikan hujan pada waktunya, dan akhirnya hasil panennya melimpah, dan dia mendapatkan ladangnya penuh dengan penuaian-penuaian yang luar biasa. Amin. Dia dapat merasakan kebaikan Tuhan, dia dapat merasakan berkat Tuhan di dalam ladangnya. Begitupun kita sebagai manusia. Meskipun dalam masalah kita terjadi setiap hari, meskipun terkadang orang menyakiti kita, meskipun terkadang orang menyepelekan kita, kita tidak dianggap oleh dunia, tapi kita masih memiliki Tuhan. Biarlah terus kita menebarkan kasih. Jangan sedih kita menjadi sama dengan mereka, menjadi toksik, tapi tetap kita menjadi berkat, kita menjadi saksi Kristus. Maka ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memulihkan kita, sehingga dunia bisa melihat bahwa yang menolong kita bukan dunia, tapi Tuhanlah yang bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, di sini saya menulis bahwa iman yang berkemenangan bukan hanya tentang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, tapi juga tentang bagaimana iman itu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Dengan menghadapi ketekunan, membangun ketekunan, mengalami damai di tengah badai, dan menjadi teladan bagi orang lain, kita menunjukkan bahwa iman kita benar-benar mengalahkan dunia. Mari kita terus memperkuat iman kita dan hidup kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Yesus Kristus. Sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sebab Yesus hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Benar Tuhan, tidak mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah alasan mengapa kami terus percaya kepada-Mu Tuhan. Ada pengharapan yang terus Kau berikan bagi kami. Ada pengharapan yang terus Kau bukakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, ada kemenangan yang sudah Kau siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan bagi kami di saat ini Tuhan. Kau mengajar kami Bapa bahwa iman kami tentunya iman yang berkemenangan Tuhan Yesus Kristus. Masalah boleh hadir, tantangan boleh ada, tapi iman kami akan semakin kuat, berharap dan bersandar kepada-Mu saja. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah itu akan tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Di pagi hari, di hari Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami melakukan aktivitas kami Bapa. Kemanapun kami akan melangkah Tuhan Yesus Kristus, apapun yang akan kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah Kau yang ambil alih, biarlah Kau beracara luar biasa dalam kehidupan kami. Jadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Kami tutup renungan kami di pagi hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, renungan singkat di pagi hari ini. Terus tetap andalkan Tuhan, terus kuatkan iman-Mu di dalam Tuhan, dan percaya bahwa yang punya surga, crazy and love with you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.